Kondisi pendidikan di Kampung Waringkris, Distrik Mayalibis, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat sangat memprihatinkan. Sampai saat ini belum ada sekolah yang memadai sehingga anak-anak usia SD harus belajar di gereja, termasuk untuk anak muslim. Berbeda dengan potensi wisatanya, kondisi pendidikan di Raja Ampat, Papua Barat sangat memprihatinkan. Seperti di Kampung Waringkris, Distrik Mayalibis yang berjarak sekitar 20 km dari ibu kota Waisai, sejak kampung berdiri sampai sekarang belum memiliki sekolah. Warga pendatang yang umumnya muslim khawatir akan pendidikan anak-anaknya karena anak-anak mereka harus belajar di gereja. Baru beberapa bulan terakhir, secara swadaya, warga membangun 3 ruang kelas darurat untuk menampung anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Sementara tenaga pengajarnya hanya 1 orang. Sekolahnya dulu di gereja. Dari kelas 1 sampai kelas 5. Itu gurunya ada berapa? 1 orang? Ya. Siapa namanya? Bainal. Pak Bainal. Pak Bainal. Melihat kondisi itu, Al-Fatih Kafah Nusantara berencana membangun sekolah permanen pada Jambore Santri bulan Desember mendatang di Raja Ampat. Kemudian antum semuanya malu. Kita berdiri takbir, tapi warga Islam, umat Islam di tempat lain, sementara berdiri mencari alif, berdiri belajar huruf hijaiyah, belajar huruf A, B, C, D di kelas yang membuat kita menangis di sini. Dukungan dan uluran tangan Bapak Ibu semuanya terwujud sekolah yang lebih baik di tempat ini. Selain membangun sekolah, juga akan didatangkan 50 orang guru dari santri-santri AFKN dan relawan lainnya. Dana untuk pembangunan berasal dari donasi umat Islam di Jakarta dan kota besar lainnya yang disalurkan melalui AFKN. Metode tercepat dalam membaca Al-Quran kini telah ditemukan. Metode tersebut bernama Nurul Bayan dan Al-Fat Al-Rabani yang ditemukan Syekh Isom, ulama asal Mesir. Metode Iqro untuk belajar membaca Al-Quran secara praktis yang populer di Indonesia merupakan bagian dari pengembangan metode Al-Baghdadi yang sudah lama dikenal seluruh umat Islam. Kini ilmu membaca Al-Quran tersebut telah diperbaharui lagi dengan penerapan metode Nurul Bayan yang ditemukan Syekh Isom asal Mesir. Keunggulan metode ini mampu membaca Al-Quran sesuai ilmu tajwid dengan mudah bagi anak usia 3-6 tahun dalam 3 bulan, sedangkan bagi orang dewasa cukup 2 minggu. Kendati di beberapa negara metode ini sudah diterapkan, namun di Indonesia baru dimulai setelah seorang anak Indonesia berusia 6 tahun yang mampu membaca sekaligus menghafal Al-Quran 30 juz dengan fasih saat mesantren di Mesir milik Syekh Isom. Allamana tariqah sahlah fi tahfidz Al-Quran. Metode ini telah disebarkan, bahkan dipakai di Masjid Nabawi, di Amerika, dan beberapa negara lain. Dan metode ini sangat mudah dan bisa dipakai untuk anak-anak, termasuk juga orang dewasa, dan baik dalam tulisan maupun bacaan. Dan untuk menghafal Quran juga dalam metode yang tepat. Wa kitabah wa tajwid Al-Quran lis-sighar. Syekh Isom menawarkan kepada anak-anak muslim Indonesia untuk mesantren di tempatnya di Kampung Arab Al-Quran di Mesir secara gratis. Sementara untuk mensosialisasikan metodenya tersebut, Syekh Isom telah keliling Indonesia, termasuk ke Raja Ampat, Papua Barat. Saudara, perempuan asli Papua yang terlahir dengan rambut keriting ternyata punya keinginan berambut lurus. Tidak terkecuali perempuan yang tinggal di pedalaman atau pulau-pulau terpencil. Keinginan berambut lurus bagi perempuan Papua yang tinggal di pulau-pulau terpencil terpuaskan ketika mendapat pelayanan rebonding atau meluruskan rambut secara gratis dari ibu-ibu asal Jakarta. Seperti di Kampung Saonek di salah satu pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat yang antusias mengikuti layanan gratis rebonding dari peserta wisata dakwah Majelis Taklim KMKI dan AFKN. Salah seorang peserta mengatakan untuk sekedar rebonding mereka harus 2 kali menyeberang pulau menuju kota Sorong. Umumnya mereka beralasan ingin tampil menawan agar mudah mendapat pekerjaan.
dengan rebonding itu tuh membantu untuk kita menata rambut agar biar lebih cepat selesai gitu. Mau ke pesta atau mau ke kantor, bahkan mau ke jalan-jalan juga kan lebih mempermudah. Kendati yang menggelar baksos wanita muslimah, namun peserta rebonding justru lebih banyak wanita Nasrani. Targetnya memang ini kepada saudara-saudara kita yang non-muslim untuk yang rebonding gitu, seperti itu. Karena kalau yang muslim mungkin karena sudah berjilbab ya sebagian besarnya, maka kemudian rebonding bagi mereka bukan juga sebuah kebutuhan. Selain tata rias kecantikan, kaum ibu majelis taklim dari berbagai profesi ini juga memberikan pendidikan tata boga, tata busana, serta baca tulis Al-Quran. Sasaran baksos ditujukan kepada calon tutor atau pelatih asli Papua sehingga bisa mengajarkan kepada perempuan lainnya di pedalaman Papua. Baksos digelar di 5 kampung di Kepulauan Raja Ampat, yakni Kampung Sapor Danco, Kimindores, Lapinto, Saunek, dan Kampung Bonkawir. Puncak kegiatan diakhiri dengan sunatan massal di Masjid Agung Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, yang diikuti sekitar 300 anak. Puluhan ibu-ibu lanjut usia mampu mendaki bukit yang besar di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Mereka tertantang untuk menaklukkan kondisi alam yang ekstrim karena ingin melihat salah satu pemandangan terindah di dunia yang dimiliki Indonesia. Jika umumnya turis yang datang ke Raja Ampat memakai baju pantai, pemandangan berbeda nampak ketika puluhan ibu-ibu majelis taklim asal Jakarta dan Bandung datang berkunjung. Mereka merupakan gabungan dari komunitas muslimah untuk kajian Islam atau KMKI dan Al-Fatih Kafah Nusantara AFKN yang tengah melakukan wisata dakwah. Untuk menikmati pemandangan dari atas Bukit Wayak, kaum ibu yang rata-rata berusia sekitar 60 tahun itu mendaki bukit tanpa fasilitas anak tangga seperti di spot lainnya di Pianemo. Beratnya medan membuat salah seorang ibu yang berusia 77 tahun harus dipapa. Saya bertekad dan katanya nanti kalau misalnya nggak kuat kita turun. Di tengah jalan ada yang mengajak saya turun. Saya bilang kita naiklah sedikit lagi, mungkin kita bisa. Selanjutnya alhamdulillah kami sampai puncak Wayak besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya naik terus terang karena saya terus terang adalah pemain golf. Jadi buat saya adalah ingin tahu, keinginan tahu untuk dalam suatu hal, apalagi basic saya adalah landscape arsitek. Jadi saya melihat begitu luar biasa keindahan Allah yang berikan kepada Raja Ampat ini, buat saya alhamdulillahirabbil alamin. Pimpinan AFKN Fadlan Garamatan mengingatkan makna penting dari wisata dakwah ini untuk tafakur alam atau menghayati keindahan ciptaan Tuhan agar semakin mempertebal akidah iman Islam. Rombongan wisata dakwah KMKI AFKN dengan segala upaya keikhlasannya dari dataran yang rendah pantai kini berada di atas puncak ini hanya untuk membuktikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingin mengatakan Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan kekuasaan Allah mereka berdiri di tempat ini. Maka ya Allah kami minta kepada Engkau, hapuskan dosa-dosa kami semua yang hadir di tempat ini. Sementara kegiatan dakwah dalam bentuk pengajian dan tablik akbar dilaksanakan di Masjid Agung Waisai, ibu kota Raja Ampat, yang juga dihadiri warga setempat. Tablik akbar ini diisi ceramah oleh ulama asal Mesir, Syekh Ahmad Al-Misri dan Syekh Isa.
Abang, itu siapa abang sama siapa? Saudara. Laporan. Bye-bye. Terus, jangan cepat-cepat. Iya. Ibu-ibunya menghadap ke sini nggak? Bunda baris ini terus gitu. Jadi takut sambil salaman gitu. Semua mengatur. Berarti uang terakhir terakhir. Semua kebagian ya? Semua kebagian. Satu orang, satu baru keluar. Oke. Sini kan, woi. Ke atas sedikit, Sana lagi sedikit. Nah, dari tiang. Sebentar ibu. Spanduk masih ini. Nanti ibu-ibu setelah dikasih menghadap ke sana ya. Nah, nanti waktu ngasih ibu ini ke belakang bajunya. Jadi anak keluarnya ke sini aja. Keluarnya ke sini jadi anaknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena iman, karena tauhid, karena akidah, tidak ada perbedaan rambut keriting, keribo, badan hitam dan rambut lurus dan putih kecuali iman kepada Allah. Takwa. Hari ini ibu-ibu kita dari jauh-jauh kangen sama saudara perempuannya, kangen sama saudara laki-lakinya di tempat ini, kangen sama anak-anak di tempat ini. Mereka tinggalkan suami mereka kecuali ingin membangun silaturahmi hari ini. Ibu-ibuku, mama-mama, tobora bewa kurai. Tobora bewa kurai. Nakurai. Jangan lihat apa yang dibawa ibu-ibu, tapi lihat persaudaraan ya. Oke, sekarang kita lihat mama yang pertama maju duluan. Amplopnya berpelukan. Oke. Berasnya tuh. Oke. Lihat ke sini, lihat ke kamera, lihat kamera. Mama lihat ke depan, lihat. Mama. Oke, ibu bersama mama keluar. Bersinta sama mama keluar. Oke. Berat ya, Ma ya? Oke. Silakan. Mama silakan. Ibu Teti, ini amplopnya Mama Fajar ya. Berjalan bersama-sama bergendong-gendong keluar. Oke. Berikut lagi. Oke. Mama siapa namanya? Mama Aminah bersama Ibu Hatinya berpelukan. Silakan kasihkan berjalan jaya guys, jalan. Oke, silakan. Itu mualaf itu. Ya, Aminah itu. Ini mualaf. Oke. Ibu Haja Dunia. Faudia, salam. Oke, silakan berdua jalan-jalan sama-sama keluar. Oke, silakan mama. Siapa namanya? Nurjani. Ini mama siapa? Asmi, silakan. Aduh, terima ini. Oke, pelukan, silakan keluar. Oke, ibu siapa? Rosnawati. Maya bersama ibu. Bawa anak-anaknya. Silakan pelukan.
Silakan. Awas jatuh. Ibu siapa ini? Ibu Jain bersama ibu. Oke. Mama pelukan. Pelukan. Silakan jalan. Oke. Mama siapa? Mbak Ina. Silakan. Ibu Suryati bersama ibu siapa ini? Baru. Ya, kita ajari salam FN. Salam FN. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Luar biasa. Allah yes, Muhammad yes. Salam semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf lahir batin kalau kami mengganggu keadaan bapak ibu semuanya. Tobora be wakurai. Tobora kena kurai. Tobora kena kurai. Kaper, sudah kaper. Apa kopi Jawa? Macam bapak ini harus ke Jawa. Nomor mana? Boleh.